Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Jiura. Saya adalah seorang mahasiswi di Akademi Pariwisata dan Perhotelan Dharma Agung Medan, jurusan Usaha Perjalanan Wisata semester 6. Topik saya pada hari ini yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Namun sebelumnya ingin saya jelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, norma, dan etika yang berlaku. Korupsi adalah masalah global yang mempengaruhi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Ada banyak faktor penyebab korupsi, baik yang bersifat personal maupun sistematik, yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk perilaku korupsi pada individu atau kelompok. Berikut akan saya jelaskan sedikit tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah pertama, keluarga. Faktor keluarga dapat berkontribusi pada korupsi karena lingkungan keluarga dapat membentuk nilai dan sikap seseorang terhadap kejujuran dan integritas. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan juga dapat mempengaruhi perilaku korupsi karena melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai yang membentuk karakter dan sikap mereka terhadap kejujuran dan integritas. Menurut T. Hani Handoko dalam bukunya Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan tahun 2012, pendidikan yang kurang memperhatikan pembentukan karakter dan etika dapat memicu perilaku korupsi pada individu. Yang ketiga, sikap pada pekerjaan. Sikap pada pekerjaan juga dapat mempengaruhi perilaku korupsi. Menurut Transparency International dalam laporan Global Corruption Barometer pada tahun 2017, sikap yang tidak etis terhadap pekerjaan seperti pemanfaatan kekuasaan dan kesempatan untuk keuntungan pribadi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi di sektor publik. Kemudian yang keempat yaitu dunia usaha. Dunia usaha juga dapat berkontribusi pada korupsi. Menurut J. Edelman dalam bukunya The Globalization of Corruption pada tahun 2012, praktik korupsi dalam dunia usaha dapat terjadi akibat kurangnya regulasi yang memadai dan kontrol yang lemah terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Selain itu, praktik korupsi juga dapat terjadi dalam bentuk kolusi antara penjabat pemerintah dan pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah negara. Negara juga memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Menurut Transparency International dalam laporan Corruption Perception Index pada tahun 2021, negara yang memiliki lembaga dan sistem yang kuat dalam memerangi korupsi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Negara yang korup cenderung memiliki sistem yang lemah dalam penegakan hukum dan kurangnya kontrol terhadap tindak korupsi. Kemudian akan saya jelaskan sedikit ciri-ciri perbuatan korupsi secara umum, yaitu meliputi transaksi rahasia, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, adanya pemaksaan, serta keuntungan pribadi yang menjadi motivasi utama. Perbuatan korupsi biasanya terjadi di balik layar dan tidak terbuka untuk umum, sehingga sulit dilacak. Pelanggaran hukum seperti penggelapan, penipuan, dan pencucian uang juga sering terkait dengan perbuatan korupsi. Jadi teman-teman, karena kita tahu bahwa korupsi itu adalah tindakan yang salah dan merugikan negara dan bangsa kita ini, mari kita anak-anak muda, mari memberantas korupsi dan jangan menjadi salah satu orang yang korupsi. Saya Natalia Jiura, terima kasih atas kesempatannya.